Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawayna ta'allum nafal intifa' wa dzakra wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair tuqa wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa, para sahabat, para ikhwan, para ashab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bersama-sama belajar, bersama-sama mengaji bersama saya Abdul Aziz Jazuli. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan keberkahan, memberikan limpahan rizki, limpahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian kitab An-Nahjul Atam fi Tabyibil Hikam karya Syekh Ali bin Husamuddin Al-Hindi rahimahullahu taala, yang beliau itu mentartibkan, mengurutkan kitab Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari menjadi bagian-bagian per bab, dan kita masih pada babul ikhlas fil amal. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, kepada para ulama, para syurah, khususan sahibul asr Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, para syurah, para ulama, semua guru kita, semua orang tua kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi salafuna salihun ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allifu al-imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, ila an qala jalla rabbuna an yu'amilahu al-'abdu naqdan fayujazihi nasi'atan kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'ati an radiyaka laha ahlan. Jalla rabbuna an yu'amilahul abdu naqdan fayujazihi nasi'atan. Jalla dadi suci sapa rabbuna pangeran kita, an yu'amilahu ing yen to muamalah ing rabbuna sapa al abdu kaula hamba, naqdan kelawan kontan, fayujazihi mangko ngebales sapa Allah ing abad, nasi'atan kelawan kredit. Kafa min jazaihi iyyaka, kafa cukup min jazaihi saking piwalese Allah iyyaka maring sira ala taati ing atase ketaatan. Apa an radiyaka, apa yen to ridho sapa Allah ing sira, laha maring taat, ahlan kelawan ahli. Kafa cukup lil al-amilina ing pira-pira wong kang amal, jazaan apane piwales apa mabarang huwa kang utawi Allah iku fatihuhu iku kang ngebuka ma
ala qulubihim ing atase pira-pira atine amilin fi taatihi ing dalam ketaatan Allah. Pada bagian hikmah ini, di mana al-muallif al-mubawwid Syekh Ali bin Husamuddin Al-Hindi menyebutkan hikmah ini pada babul ikhlas fil amal, yaitu bab yang membahas tentang keikhlasan dalam beramal, di mana kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala mengatakan, Jalla Rabbuna an yu'amilahul abdu nagdan fayujazihi nasi'atan. Allah Ta'ala itu disucikan untuk atau ketika seorang hamba bermuamalah kepada Allah secara tunai, secara kontan, kemudian kemudian Allah Ta'ala membalasnya dengan balasan yang tidak kontan. Ya, dalam arti Allah Ta'ala itu mustahil untuk membalas seorang hamba yang dalam kehidupannya itu atau dalam ibadahnya itu dia laksanakan secara tunai, kemudian balasan dari amal tersebut dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kredit atau diakhirkan. Ya, karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika melihat seorang hamba yang melakukan sebuah ibadah atau ibadah apapun, ya pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya secara kontan juga. Tidak mungkin dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba kemudian balasannya itu diakhirkan. Tidak. Kenapa? Ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha dermawan. Ketika zat yang maha dermawan ini membeli sesuatu dari hambanya, maka secara otomatis dia atau beliau itu akan membayar barang yang dibelinya dengan harga kontan. Tentunya bagaimana kita itu bisa mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membeli dari kita. Jadi apa yang ada dalam diri manusia itu dibeli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keterangan untuk menjawab pertanyaan ini ternyata dijelaskan oleh Syekh Ibnu Ajibah rahimahullahu ta'ala dalam syarah hikamnya, di mana beliau mengatakan, wa qad ishtaral haqqu ta'ala minna anfusana wa amwalana fa'awwadana bihal jannah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membeli dari kita, diri kita dibeli oleh Allah, harta-harta kita dibeli oleh Allah. Dalam arti Allah Ta'ala itu sudah menginginkan diri kita agar kita benar-benar menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita miliki, baik berupa ilmu, berupa harta, berupa nyawa, itu sudah dipinta, sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga ketika kita memberikan
apa yang kita miliki, memberikan apa yang kita punya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan apa yang telah kita berikan kepada Allah berupa surga. Gitu. Jadi pada hakikatnya manusia di alam semesta ini, hidup di alam semesta ini, melakukan proses jual beli dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dibeli Allah dari diri kita ialah amal, ialah nyawa kita, ialah waktu kita, ialah harta kita. Nah, sehingga ketika kita memberikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa jannah atau surga. Beliau melanjutkan, Syekh Ibnu Ajibah rahimahullah, "Faman ba'a nafsahu wa malahu wa naqadahuma wa sallahuma ilaihi awadahullah jannatal ma'arifi ajilan." Maka barang siapa yang menjual dirinya, yang menjual hartanya, kemudian membayarnya secara kontan dan diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan hal tersebut dengan surga. Nah, tetapi surga yang dimaksud itu bukanlah surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di akhirat, bukan. Ya, karena ketika seseorang itu menginginkan surga, tentu surga tadi tidak dapat dirasakan oleh manusia ketika dia hidup. Nah, sehingga yang dimaksudkan dari surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seorang hamba menjual dirinya kepada Allah, menjual hartanya kepada Allah, menjual amalnya kepada Allah, apa yang dia miliki, menjual semuanya kepada Allah, maka orang tersebut akan mendapatkan surga jannatul ma'arif, yaitu surga yang berisi tentang kemakrifatan dengan atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana sih, kan kita sering mendengar makrifat, ilmu makrifat, kemudian ilmu hakikat, kemudian ilmu syariat, ada ilmu thariqah. Hal ini sudah dijelaskan juga oleh Al-Imam Ibnu Ajibah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Mi'rajut Tasyawuf ila Haqa'iqit Tasawuf. Dia mengatakan, "Asy-syari'atu an ta'budahu." Syariat itu adalah engkau dengan menyembahnya. Perilaku atau perbuatan kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ibadah, berupa sholat, berupa zakat, berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada orang lain, atau membagi harta kita kepada sesama, kepada orang lain, kepada orang-orang yang berhak. Kita atau ibadah tersebut itu dimasukkan dalam kategori asy-syariah. Di syariah itu gambarannya adalah kita menyembah kepada Allah dengan perbuatan tentunya. Oke, dan ibadah tersebut tidak hanya perbuatan yang berupa perilaku, itu gerak diri kita, tetapi juga gerakan atau amal atau ibadah yang dilakukan oleh hati kita.
Jadi hati itu tidak hanya diam, hati itu tidak hanya tempatnya niat, tidak. Ya, karena memang hati itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu ingat kepada Allah. Bahkan di kalangan ahli tasawuf, di kalangan ahli sufi, ahli hakikat, ahli ma'rifat, bahwa kelalaian hati dari Allah Subhanahu wa taala meskipun sejenak itu termasuk dosa yang besar. Bukan berarti dosa besar menurut syariat, bukan. Ya, karena memang ada perbedaan antara syariat dengan ma'rifat atau hakikat. Oke, lanjut kemudian Syekh Ibnu Ajib rahimahullahu taala menyebutkan wat tariqatu an taqsidahu. Sementara tariqah itu adalah an taqsidahu, engkau menuju Allah. Yang dimaksud adalah proses di mana manusia itu menuju Allah itu dikatakan sebagai thariqah. Dan bagaimana dengan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, di mana ketika menjalani thariqah itu memperbanyak zikir, kemudian melakukan khalwat dan lesmi, itu merupakan bagian dari thariqah. Ya, karena thariqah itu merupakan proses menuju Allah Subhanahu wa taala agar diri manusia itu bersih dari segala penyakit hati, ya, dari dengki, dari iri, dari ujub, dari takabur, dan lain sebagainya. Itu. Nah, sementara kemudian bagian yang ketiga, asy-syari'atu an ta'budahu wat tariqatu an taqsidahu wal haqiqatu an tashhadahu. Sementara hakikat itu adalah engkau menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, penyaksian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukanlah dari kedua mata kita, bukan. Karena memang kedua mata kita itu sifatnya lemah. Penglihatan yang ada dalam diri manusia itu terbatas oleh jarak, kemudian terbatas oleh sinar, oleh cahaya, dimana ketika mata kita berada di dalam kegelapan, dia tidak akan bisa melihat. Nah, kemudian juga jarak yang jauh, dia itu juga tidak dapat menembusnya. Nah, tetapi penyaksian kepada Allah atau menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa dirasakan oleh hati kita atau oleh ruh yang ada di dalam diri kita. Makanya dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma wasi'ani ardi wala samai wa innama wasi'ani qalbu abdiyal mu'min. Ma wasi'ani ardi wala samai, langit dan bumiku itu tidak dapat mencakup Allah. Tetapi yang hanya bisa mencakup Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dapat menyaksikan Allah ta'ala, yang dapat merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati atau kalbu yang dimiliki oleh seorang hambaku yang beriman. Nah, di sini perlu dicatat bahwasanya hambaku yang beriman itu bukanlah hamba yang
mengakui keimanannya dengan lisan, tidak. Tetapi yang dimaksudkan adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman, yang hatinya itu benar-benar yakin, yang benar-benar iman, yang benar-benar kosong dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga apa? Sehingga kembali pada pembahasan utama, seseorang yang sudah menjual dirinya, menjual hartanya, menjual apapun yang ada di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya surga berupa kemakrifatan. Nah, sehingga kemakrifatan yang akan dia alami, yang akan dia rasakan, itu hanya bisa dirasakan, hanya bisa dialami oleh seseorang yang benar-benar menjual dirinya hanya kepada Allah, yang menjual hartanya hanya kepada Allah, yang menjual apa-apa yang dimilikinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga kemakrifatan tadi akan ditambah dengan Jannatus Zakharif, yaitu surga-surga yang berisi atau yang isinya itu adalah perhiasan berupa tempat tinggal yang nyaman, kemudian bidadari, kemudian makanan dan minuman yang sangat luar biasa itu. Nah, sehingga dalam hikmah ini, Jalla Rabbuna an yu'amilahul abdu naqdan fayujazihi nasi'atan. Maha suci bagi Allah, mustahil bagi Allah untuk membalas amal seorang hamba, seorang manusia yang dilakukan, yang dilaksanakan secara kontan, kemudian Allah Ta'ala membalasnya secara nasi'ah, diakhirkan. Nah, sehingga hal ini atau hikmah ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa kita itu harus ikhlas dalam beramal. Jadi jangan sampai kita itu bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah bahwa amal yang kita perbuat, amal yang kita lakukan, balasannya nanti hanya di akhir. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan bahwa amal-amal yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, ibadah apapun yang kita laksanakan, itu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kontan. Tuh. Ya, sehingga hal ini memberikan inspirasi, memberikan pelajaran, memberikan hikmah bagi kita agar kita selalu ikhlas dalam beramal. Selanjutnya oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kafa min jazaihi iyaka ala ta'ati an radiyaka laha ahla. Nah, kemudian tadi dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti membalas amal dari seorang hamba secara kontan. Nah, kemudian hal ini dibuktikan. Apa sih bukti yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala membalas amal perbuatan, amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, balasannya adalah balasan yang kontan? Nah, beliau mengatakan, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari melanjutkan, kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'ah, cukup menjadi sebuah bukti atas balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ketaatan yang kita perbuat, an radiyaka laha ahla, yaitu Allah Ta'ala meridhoimu untuk dapat melaksanakan ibadah tersebut. Nah, sehingga ketika kita itu sadar, ketika kita itu
bertafakur, muhasabatun nafs, introspeksi diri. Sebagai seorang hamba, tentu kita harus memiliki prinsip bahwa amal perbuatan kita, bahwa ibadah yang kita laksanakan itu bukanlah atas diri kita. Maka ketika kita menyadarinya, ketika kita menyadari hal tersebut, semua perilaku itu bukan atas diri kita, bukan oleh diri kita, bukan. Semua perilaku, semua perbuatan yang baik atau yang buruk itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita melihat, ketika kita berintrospeksi diri, kita melaksanakan ketaatan, kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan ketaatan. Ini adalah petunjuk, ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan balasan, dan balasan tersebut adalah balasan yang tunai. Nah, sehingga ketika kita menyadari bahwa ini adalah balasan yang tunai, ya, maka kita harus tahu, kita harus sadar bahwa itu adalah bukti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala membalas amal kita, membalas ibadah kita dengan balasan yang tunai. Kenapa hal ini bisa disimpulkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala? Karena dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Jikalau bukan karena karunia Allah atas diri kalian, dan jikalau bukan atas rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mazaka minkum min ahadin abada, tidaklah salah satu dari kalian itu tidak menjadi seseorang yang bersih selamanya. Nah, sehingga bisa dibahasakan dengan kata lain, seseorang yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditempatkan dalam ahli taat, itu merupakan taufik, merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan ketaatan tersebut. Sehingga fattaufiqu laha a'dhamu minnatin wa akbaru jazain ala wujudiha. Maka taufik itu, taufik untuk melakukan perbuatan itu merupakan karunia terbesar dan balasan yang terbaik atas keberadaan ibadah. Maksudnya, jika kita bandingkan antara taufik, kemauan atau petunjuk untuk melakukan ibadah, kita bandingkan dengan ibadah itu sendiri, maka sebenarnya taufik atau hidayah atau petunjuk untuk melakukan suatu perbuatan itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar. Itu juga merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar. Nah, sehingga ketika seseorang itu
mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah, petunjuk sebelum melakukan perbuatan ketaatan atau ibadah, pada hakikatnya atau langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan. Nah, langkahnya adalah yang pertama, tashihun nisbati limaulahu biwajhihi. Dia harus membenarkan nisbat ketaatan atau ibadah kepada Tuhannya. Dia harus, atau kita ini harus benar-benar menisbatkan, menyandarkan ibadah ini hanya kepada Allah. Tidak boleh menyandarkan ibadah ini kepada diri kita. Ya, karena hakikatnya manusia itu adalah kosong. Manusia itu tidak memiliki daya, tidak memiliki upaya. Karena manusia tidak memiliki daya, tidak memiliki upaya, nah sehingga penisbatan atau penyandaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus selalu diperbaiki. Itu satu. Kemudian yang kedua, wujudul iqbal alaih. Yang kedua, setelah mendapatkan taufik itu, ya kita harus benar-benar menghadapkan diri kepada Allah. Tidak menghadapkan diri kepada nafsunya, kepada akalnya, kepada kekuatannya, kepada kesehatannya, atau kepada amalnya. Tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah iqamatu rasmil ubudiyyati fil jumlah. Dan yang ketiga, dia harus menegakkan gambaran daripada penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Nah, sehingga hal ini menggambarkan bahwa ketika seseorang itu sudah mendapatkan atau memiliki taufik, mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus lebih membenarkan penyandaran amal hanya kepada Allah. Kemudian dia harus menghadapkan diri secara totalitas kepada Allah. Dan yang ketiga, menegakkan bentuk ubudiyah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau dengan totalitas. Selanjutnya di bagian akhir dari hikmah yang dibaca pada malam hari ini adalah kafal amilina jazaan ma huwa fatihuhu ala qulubihim fi ta'atih. Cukup bagi orang-orang yang beramal kebaikan, kafal amilina jazaan, cukup sebagai balasan bagi orang-orang yang beramal kebaikan. Apa itu? Ma huwa fatihuhu ala qulubihim fi ta'atih. Apa yang Allah bukakan pada hati-hati mereka untuk melaksanakan ketaatan. Juga sebagai bukti yang real atas balasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memang beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi bukti adalah sesuatu yang Allah bukakan bagi mereka di dalam hati, sesuatu yang Allah bukakan di dalam hati mereka dalam ketaatan. Ya, memang yang dialami oleh hati itu seseorang memiliki banyak tingkatan ya. Ada istilahnya muraqabah, kemudian ada muhadharah, kemudian ada musyahadah. Muhadharah atau hadir bersama Allah Subhanahu wa taala itu
adalah satu kondisi di mana hati seorang murid, hati seorang salik merasa hadir bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dia berada, baik berada di keramaian atau di kegelapan malam, atau di dalam tempat yang sepi, atau bahkan di tempat yang ramai sekalipun, dia merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini dirasakan oleh para talibin, oleh para muridin, yaitu golongan yang tengah atau golongan awam. Untuk yang kedua, muraqabah. Muraqabah adalah satu maqam yang bisa dicapai oleh para muridin ketika dia sudah naik kepada tingkatan yang tengah. Satu maqam yang dicapai oleh para sairin, para muridin ketika dia mencapai dalam maqam yang tengah, di atasnya orang yang awam atau kalangan awam. Yaitu apa maqam ini? Maqam ini seorang murid itu merasakan bahwa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, musyahadah. Musyahadah, dan hal ini hanya dikhususkan bagi orang-orang yang sudah ahli ma'rifat, orang-orang yang sudah husul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dia menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatinya, dengan kalbunya, dengan rohnya, berbincang-bincang, kemudian saling tegur sapa, saling dekat, saling mengungkapkan kecintaan, dan yang lain sebagainya. Di mana tiga istilah ini, baik itu muhadharah atau muraqabah atau musyahadah, baik yang dirasakan oleh kalangan para muridin atau para sairin atau para wasilin, atau dengan kata lain yang dirasakan oleh kalangan umum, kemudian kalangan khusus atau kalangan khususul khusus, semuanya itu adalah atau dinamakan dengan khusyuk, kondisi tenang. Nah, maka bagian terakhir dari hikmah ini, kafal amilina jazaan ma huwa fatihuhu ala qulubihim fi ta'atih, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan kepada hati-hati mereka dalam ketaatannya, maksudnya adalah kekhusyuan dalam melaksanakan ketaatan. Nah, sehingga khusyuk ini merupakan satu bukti yang diperlihatkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya, kepada para hamba-hambanya, para ibad, para salikin, para muridin, atau bahkan para wasilin. Mereka itu merasakan khusyuk, ketenangan dalam jiwa mereka, ketenangan baik dalam keadaan beribadah atau ketika dia di luar ibadah. Jadi ketenangan yang mereka rasakan itu tidak hanya ketika berzikir saja, baik ketika berzikir la ilaha illallah atau zikir Allah, atau ketika sholat malam atau sholat sunnah atau bahkan sholat wajib, atau ketika dia itu bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketenangan itu tidak hanya dirasakan ketika dia berzikir, ketika dia sholat, atau ketika dia bersolawat, tetapi ketenangan itu selalu dia rasakan baik dalam ibadah atau di luar ibadah. Nah, ini merupakan bukti yang nyata yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para amilin, kepada orang-orang yang beramal, yang beribadah, yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah selanjutnya, man abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa'a li ta'atihi wurudal uqubati anhu wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Demikianlah para
hadirin, para mustami'in, para pemirsa, para ikhwan, para ashab, para dulur, pengajian yang dapat disampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan karunia-Nya kepada kita untuk melakukan ketaatan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diterima, dapat bermanfaat bagi kita semua, dan dapat kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.